Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan semoga sehat selalu untuk teman-teman semuanya. Untuk kelas konversi 3B ya. Pada mata kuliah metodologi penelitian kali ini saya membawakan materi tentang sistematika penelitian ya. Baik, urgensi dari penelitian, artinya kenapa sih harus melakukan penelitian gitu ya. Ini ada pertanyaan yang sebenarnya muncul ke dalam diri kita sebagai seorang perawat gitu ya. Harusnya muncul pertanyaan ini. Kenapa sih kita harus melakukan penelitian gitu ya. Nah, kalau kata Hamid pada tahun 1999, jadi udah lama, dia mengatakan bahwa riset ini adalah suatu kegiatan yang sangat penting dalam keperawatan. Oke, sepenting apa kegiatan riset keperawatan ini? Kemudian kalau melihat penting, otomatis kita melihatnya dari sisi manfaat begitu ya. Jadi, oh ini loh kenapa menjadi penting, karena manfaatnya seperti ini, seperti itu. Nah, baik, kita lihat. Yang pertama, latar belakang dulu. Latar belakangnya ini dimulai dari sini. Banyaknya masalah keperawatan yang belum terselesaikan. Teman-teman pasti merasa ya kalau yang di klinisi masalah keperawatannya itu banyak ya yang belum terselesaikan, atau jangan-jangan malah nggak tahu kalau punya masalah keperawatan, nggak tahu kalau punya masalah dalam pemberian asuhan keperawatan gitu ya, nggak sadar gitu. Karena kenapa? Karena sibuk membantu profesi lain gitu. Kan tadi perawat kan loyalitasnya tinggi tuh gitu. Jadi malah pokoknya nggak kepegang gitu ya, dan lebih cenderung seringnya itu membantu profesi lain ya. Sudah pastilah coba ditanyakan ke diri sendiri, yang saya kerjakan di pelayanan kesehatan itu asuhan keperawatan atau membantu profesi lain, seperti itu ya. Oke, mohon maaf nih. Jadi banyak masalah keperawatan yang belum terselesaikan ya. Ya, mungkin masalah keperawatan pada pasien atau memang masalah dalam mengimplementasikan asuhan keperawatan. Nah, ini ada dua masalah. Masalah keperawatannya, artinya masalah keperawatan pasiennya, atau memang masalah pada pemberian asuhan keperawatannya. It's mean masalah di manajerialnya, di manajemen asuhan keperawatannya gitu. Kemudian berkembangnya gangguan atau masalah kesehatan. Itu tadi ya, kadang berpikir itu buku nanda, buku diagnosa keperawatan tiap tahun itu berubah gitu ya. Nah, itu sebenarnya yang melatar belakangi perubahan itu apa sih? Nah, itu otomatis berdasarkan evidence base. Evidence base di sini apa? Penelitian, pengamatan gitu dari para perawat peneliti ya. Nah, kenapa berubah? Karena ini tadi terjadi perkembangan masalah kesehatan, khususnya masalah asuhan keperawatan, seperti itu ceritanya. Lalu yang ketiga, banyaknya penelitian keperawatan yang belum implikatif. Implikatif nih yang kayak mana sih implikatif? Jadi ketika kita meneliti, ini nih gunanya untuk apa sih penelitian dengan judul A gitu? Emang bisa diterapkan hasilnya? Kenapa? Kalau udah tahu nih ada hubungan ASI dengan kecerdasan, so what kalau emang ada hubungan gitu? Kenapa? Ya udah, cukup tahu aja. Karena penelitian ini cuma pengen mengetahui ada hubungan apa enggak. Udah ya udah tahu doang, pengen tahu doang gitu loh. Nah, itu tidak implikatif. Ya, nggak apa-apa korelasi, bentuk penelitiannya korelasi tidak apa-apa, tapi implikatifnya tolong gitu. Ya, tadi kalau emang udah ada hubungan, so what? Kalau emang nggak ada hubungan, lalu kenapa? Gitu. Apa maknanya? Apa dampaknya ke dunia asuhan keperawatan atau dalam keilmuan keperawatan itu apa maknanya gitu. Nah, ini implikatifnya ya. Jadi udah banyak penelitian itu bagus-bagus judulnya, keren-keren gitu ya. Tapi begitu dilihat discussionnya, implikatifnya
kok nggak eneng gitu, belum ada gitu. Lalu yang menjadi latar belakangnya pembuktian keefektifan dari sebuah program kesehatan dari pemerintah. Kenapa menjadi penting gitu? Banyak tuh PMK, PMKP, Renstra ya, dari Menteri Kesehatan dan lain sebagainya. Itu kira-kira itu kita uji nggak efektivitasnya gitu ya. Nanti ganti Menteri Kesehatan, ganti lagi aturannya. Nah, tapi kita nggak pernah menyadari sejauh mana terobosan-terobosan atau ide-ide ini memiliki makna yang atau dampak yang benar-benar baik bagi status kesehatan masyarakat gitu ya. Kayak kira-kira kalau memang iya, apa kendalanya? Nah, ini nggak diteliti sampai sedetail itu ya. Jadi kalau misalkan ada mahasiswa yang bilang, aduh Bu bingung nyari judul gitu ya, padahal judul itu terpapar setiap hari. Oke, kita keep ya, nanti kita lihat. Baik, ini tadi yang ditanyakan ya, kenapa sih perawat itu perlu meneliti, kenapa penelitian itu penting gitu ya. Oke, kenapa? Karena riset keperawatan ini memiliki beberapa manfaat, kata Prokop dan Tolsma. Yang pertama, riset atau penelitian keperawatan ini mampu menyelesaikan masalah ya, pengembangan dan validasi teori. Ya, kemudian memberikan fakta dari pelayanan kesehatan. Ya, fakta ini loh, nggak usah ditutup-tutupin bahwa perawat kerjanya ini overdosis ya, pekerjaannya perawat ini beban kerjanya sangat tinggi gitu ya. Oke, terus ada undang-undang juga sekarang Omnibus Law. Kok nyampe situ sih Bu? Ya, intinya seperti itu. Maksudnya ada nggak masalah gitu ya dari fakta yang ada di sekeliling kita gitu. Jadi monggo mulai sekarang mulai berpikir, ada masalah nggak di tempat kerjanya? Pasti ada ya. Oke. Yang ketiga, meningkatkan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan. Jadi, riset ini tujuannya, hasilnya harusnya mampu meningkatkan mutu pelayanan dan asuhan keperawatan. Yang keempat, mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai landasan praktik supaya pelayanan asuhan keperawatan menjadi tepat sesuai kebutuhan pasien. Jadi nggak ada istilah overlapping, nggak ada istilah area abu-abu, tahu ini punyanya perawat apa punyanya dokter. Ini benar nggak sih manajemen obat ini ngoplos obat ini memang bidang garapnya perawat, contohnya seperti itu ya. Kemudian memunculkan pertanyaan tentang praktik keperawatan. Kalau sudah berkembang ilmunya pasti muncul pertanyaan, sudah sejauh mana kita gitu, bagaimana caranya kita meningkatkan kualitas asuhan keperawatan, gimana caranya pasien itu diare tapi cukup 2 hari aja langsung sembuh dan lain sebagainya. Nah, muncul pertanyaan tentang praktik keperawatan. Kemudian memberikan data yang mencatat efektivitas dan kualitas asuhan keperawatan ya. It's mean goals-nya itu ini ya, data yang mencatat seberapa efektif dan berkualitasnya sebuah asuhan keperawatan. Oke. Ini untuk sistematika penelitian ya, poin kedua. Oke, penelitian itu pada dasarnya terbagi menjadi 2, kuantitatif dan kualitatif. Nanti kuantitatif ini masih banyak lagi jenisnya ya, akan dijelaskan di pertemuan selanjutnya kalau tidak dengan Bu Marnia sama Bu Elmi langsung. Lalu kualitatif ya. Ini ada beberapa perbedaan sebenarnya, ini sampai analisa data hingga kesimpulan ya. Oke. Jadi kalau kuantitatif ini identifikasi masalah, pemilihan masalah, perumusan masalah, dan judul riset, ini semua dilakukan di awal ya, sama dengan kualitatif. Nah, bab 2 ya. Selanjutnya juga ada tinjauan pustaka. Ini juga ada tinjauan pustaka. Lalu hipotesis, pertanyaan sementara, riset,
ada gitu ya. Kalau di sini identifikasi variabelnya. Yang kelima, klasifikasi dan definisi operasional variabel. Yang keempat ini definisi atau penjelasan tentang informan, subjek, siapa sih informannya. Ingat ini kualitatif gitu ya. Jadi bukan data angka, tapi memang benar-benar data yang dihasilkan dari informan, seperti itu. Kemudian yang keenam, rancangan risetnya atau desain penelitiannya pakai apa gitu. Kalau di sini 5 ini udah pengumpulan data, 6 udah analisis data. Sebenarnya kualitatif ini lebih simple gitu ya, tapi ada metodenya juga pada proses pengumpulan data dan analisis data. Kemudian berbeda dengan kuantitatif. Kalau kuantitatif ini analisa data dilakukan setelah ini tadi ada komponen ini, definisi operasional, klasifikasi, desainnya penelitian. Karena kuantitatif ini desainnya lebih banyak dibandingkan kualitatif ya. Kemudian penentuan samplingnya, ini ada rumusnya, ada kategorinya dan lain sebagainya ya. Kemudian baru pengumpulan data, analisis data, kesimpulan. Nah, kalau yang kualitatif, begitu interpretasi hasil atau pembahasan itu langsung kesimpulan gitu ya. Jadi setelah pengumpulan data, kalau di kuantitatif ada analisa data, interpretasi hasil atau pembahasan, baru kesimpulan. Kalau di kualitatif setelah pembahasan langsung kesimpulan. Sama, perbedaannya di sini ya. Oke. Ya. Kemudian kalau sistematika penulisan penelitian itu ya, bab pertama itu diisi oleh ini, identifikasi masalah, pemilihan masalah, perumusan masalah, judul ya, ruang lingkup penelitian, tujuan dan manfaat. Sedangkan bab 2 itu tinjauan pustaka, kerangka konsep, hipotesis. Bab 3-nya nih, klasifikasi dan definisi operasional variabel, rancangan riset, desain penelitian, penentuan sampel. Nah, bab 4-nya hasil pembahasan, bab 5 kesimpulan dan saran ya. Oke, ini lebih cenderung ke kuantitatif atau kualitatif? Yang kuantitatif angkat tangan. Oh, nggak kelihatan. Ini kuantitatif ya, teman-teman ya. Karena kenapa saya contohkan yang kuantitatif? Biasanya mahasiswa nanti lebih cenderung ke kuanti gitu dibandingkan kuali. Seperti itu penelitiannya. Bukan disarankan ya, cuman memang kebanyakan mungkin banyak hal ya yang dipertimbangkan berkaitan waktu, lamanya pengambilan data atau proses penelitian begitu. Oke, menentukan masalah penelitian. Hakikat riset keperawatan nih, ada hakikatnya kata Pak Prayitno. Kegiatan berulang atau mencari kembali sesuatu tentang keperawatan yang didasarkan pada suatu kebenaran dengan proses berpikir ilmiah. Ya, hakikatnya riset keperawatan tuh seperti itu. Mencari kembali tentang keperawatan yang didasarkan pada suatu kebenaran dan proses berpikir ilmiah. Kebenaran dan proses berpikir ilmiah. Nah, proses berpikir ilmiah ini ada 3. Ada logiko, hipotetiko, verifikatif. Ya, ada 3. Oke. 1, logiko dulu, yaitu suatu proses berpikir logis yang dibedakan menjadi berpikir induktif dan deduktif. Ya. Oke. Fakta akurat dari praktik keperawatan. Ya, ini maknanya induktif dan deduktif. Kesenjangan teori yang diterapkan. Analisis dan menarik kesimpulan, ya. Oke, jadi proses berpikir logisnya ini secara induktif dan deduktif berisi fakta akurat dari praktik keperawatan, kesenjangan dari konsep teori dengan apa yang diterapkan, kemudian dianalisis, dan terakhir ditarik kesimpulan. Intinya berpikir logis. Jadi nggak usah ditutup-tutupin, nanti kalau memang kita di tempat praktik menemukan sebuah masalah, ya, itu tolong
diamati, diteliti gitu ya. Nah, itu melakukan penelitian. Nah, hipotetiko, simpulan yang dirumuskan berasal dari proses berpikir logis tadi. Berpikir logis, kemudian dirumuskan berbasis fakta dan teori yang ditemukan pada logiko tadi. Ya, simpulan ini bersifat sementara. Ya, bersifat sementara. Kenapa sementara? Karena membutuhkan pembuktian. Gitu, ya. Oke. Bersifat sementara atau hipotesis atau hipotetikus setelah menganalisis suatu teori dan fakta. Nah, hipotesis berasal dari dua kata, hipo dan tesis. Hipo berarti lemah, tesis adalah pernyataan. Jadi pernyataan yang lemah karena belum ada pembuktiannya. Baru pertanyaan penelitian gitu ya. Dan secara harfiah, hipotesis adalah suatu pernyataan yang lemah dan perlu dibuktikan kebenarannya atau diverifikasi. Nah, yang ketiga adalah verificate, suatu kegiatan perawat yang harus dilakukan untuk membuktikan hipotesis. Dari hipotesis yang muncul dari sebuah berpikir logis, ya. Oke. Dibuktikan di sini. Pembuktian yang dilakukan haruslah diperoleh informasi atau data yang sesuai dengan hipotesis pada tempat yang dimana objek yang tersebut dapat hipotesis berada. Dalam hipotesis berada. Pembuktian yang dilakukan haruslah diperoleh dari informasi atau data yang sesuai dengan hipotesis pada tempat yang dimana objek yang tersebut dalam hipotesis berada. Jadi hipotesisnya di mana gitu ya. Nanti pembuktiannya jangan di mana. Tuh. Ya, disesuaikan dengan kondisinya. Misal nemu hipotesis di rumah sakit. Penerapannya akan berbeda kalau pembuktiannya akan di puskesmas. Nah, contohnya seperti itu. Penulisan proses berpikir sederhana dan lugas. Ya, kita di poin pertama tadi adalah logika ya. Oke, penulisannya yang sederhana dan lugas artinya adalah kata-kata yang digunakan ini padat gitu ya. Lugasnya jelas gitu. Jadi padat dan jelas. Proses berpikir padat dan jelas ya. Dimulai dari data yang pertama. Contoh, 2 desa berlainan memiliki penduduk tradisional yang memelihara ayam petelur. Desa pertama telurnya dijual, desa kedua telurnya dimakan oleh anggota keluarga. Pada suatu saat dilakukan pengukuran penduduk desa kedua relatif sehat. Ini pengukuran kesehatan ya. Penduduk desa kedua relatif sehat. Ini kedua-dua desa atau desa kedua yang sehat? Nah, muncullah pertanyaan kan ya. Oke. Setelah data, yang kedua adalah simpulan. Penduduk yang makan telur kesehatannya dalam kondisi baik atau telur berpengaruh positif terhadap kesehatan. Gitu, ini telurnya. Jadi lapar. Nah, setelah menemukan simpulan ini, karena tadi ya, dengan melihat data fakta, kita verifikasi pembuktian pada situasi yang mirip gitu. Misal pada orang-orang masyarakat yang memang cenderung lebih sering mengkonsumsi telur ayam ya. Kita gali nih, kita teliti nih status kesehatannya bagaimana gitu. Nah, status kesehatan yang bagaimana, Bu? Nah, nanti itu dijelaskan di definisi operasional. Yang mau kita lihat tuh status kesehatan dalam lingkup apa? Ya. Misalnya khusus untuk tanda dan gejala penyakit tertentu yang lebih umum, yang cenderung misalnya kolesterol, contoh. Atau secara keseluruhan, orang dikatakan sehat itu apa indikatornya? Nah, itu dituangkan dalam instrumen penelitian. Lalu, ini ada keterkaitan antara teori praktik dan riset
keperawatan. Tadi kalau kita sudah nemu masalah, otomatis akan kita kembangkan, akan kita analisis secara dalam, dan pasti kita akan mengkaitkannya dengan konsep atau teori praktik, ya. Gitu. Tadi telur ini mengandung apa sehingga kok mampu meningkatkan status kesehatan masyarakat. Nah, muncul seperti itu ya. Nah, keterkaitannya. Yang pertama, teori keperawatan ya. Dalam teori keperawatan ini kan muncul nih beberapa konsep-konsep gitu ya, yang seharusnya bisa diterapkan pada praktik keperawatan. Tapi pada dasarnya ternyata lebih banyak, cenderung dominan, apa yang dipraktikkan itu jauh dari teori dan konsep. Nah, maka dilakukanlah riset keperawatan untuk melihat pasang infus itu tahapan pertamanya harus menyambungkan selang infus dulu ke flabot misalnya. Ada yang nyambunginnya nanti gitu. Nah, ini yang benar yang mana gitu. Kemudian diteliti di lapangan ya, di secara praktik. Efektifnya yang mana gitu. Nah, dilakukanlah riset keperawatan sehingga mampu menyelesaikan masalah asuhan keperawatan. Contohnya nih, kalau masang boketnya dulu ya bisa emboli tuh misalnya ya. Oke, atau misalnya pada kasus-kasus lain, kasus pemasangan kateter kah, perlu disambung dulu nggak urin bagnya, atau cukup ditaruh di bengkok gitu ya. Ini sesuatu hal yang berbeda nih ya. Setelah diteliti mana yang lebih efektif, bagaimana respon perawat ya, bagaimana kemampuan perawat dalam melakukannya. Kenapa perlu dilakukan penelitian? Karena ribet kalau misalkan nggak disambungin dulu, meskipun kita alirkan ke bengkok lah. Kalau urinnya lebih banyak ya bengkoknya kecil, apa nggak tumpah kemana-mana tuh urin misalnya. Muncullah pekerjaan baru perawat ya, nambahin beban kerja. Nah, itu menjadi masalah, maka ini perlu dilakukan penyelesaian masalah. Oke. Nah, setelah tadi kita mencari masalah, bagaimana merumuskan masalah dengan cara apa? Dengan cara ini, proses berpikir 3 komponen ini, berpikir ilmiah ya, kemudian mencoba menuliskan proses berpikir secara sederhana ya, dan sekarang kita akan ke judul. Kalau sudah tuliskan dalam proses berpikir tadi, proses berpikir ilmiah melalui data simpulan ya, maka kita ke komponen judul penelitian. Kita tuangkan nanti ke dalam judul penelitian hasil dari berpikir ilmiah tadi. Oke, judul itu maksimal 20 kata idealnya ya. Ada variabel independen dan dependennya, ada tempat penelitian, ada tahun penelitian ya. Contoh, hubungan mengkonsumsi telur dengan status kesehatan masyarakat di desa X tahun 2020 ya. Oke, populasinya udah jelas nih ke masyarakat ya. Nah, pertanyaannya, Bu, kok saya pernah baca jurnal tuh nggak ada tuh nulis tahun berapanya gitu. Dia hanya judul aja dan sangat singkat, padat dan jelas. Mengkonsumsi telur gitu doang. Bisa nggak? Bisa. Itu kalau judul jurnal. Berbeda dengan proposal dan laporan penelitian, itu sesuatu hal yang berbeda. Kenapa? Kalau di jurnal itu ada keterangan lain di dalam jurnalnya. Itu terbitan tahun berapa, lingkupnya berapa. Kenapa? Karena jurnal itu, kamu boleh publikasi jurnal di tempat kami kalau penelitiannya itu tidak melebihi batas 3 tahun ke belakang.
Jadi saya hanya menerima penelitian-penelitian yang baru nih. Kalau udah lama mah nggak bisa. Tuh, itu contohnya ya. Oke, dan lebih menarik, menimbulkan pertanyaan. Kalau judul jurnal itu memang dibuat sedemikian rupa supaya menarik dibaca, sehingga menimbulkan pertanyaan dari tulisan judul. Contoh, mengkonsumsi telur. Emang kenapa mengkonsumsi telur? Bahaya tak? Ada aturannya kah misalnya? Nah, sehingga membuat pembaca ini tertarik untuk mendalami ya. Oke, ini contohnya. Lalu hubungan mengkonsumsi telur dengan status kesehatan masyarakat di desa X tahun 2020 ditentukan variabel independennya yang mana, dependennya